Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini mata pelajaran sosiologi. Kita akan bahas materi tentang kelompok sosial tidak teratur atau perilaku kolektif, kelompok sosial berdasarkan tujuannya, kemudian universalisme dan partikularisme. Kelompok sosial tidak teratur artinya kelompok sosial yang tidak memiliki dasar yang jelas atau tujuan tertentu. Kelompok ini terbentuk secara spontan karena ada kejadian atau peristiwa yang membuat kelompok ini terbentuk sendiri. Kelompok ini terdiri ada dua macam. Satu, kerumunan. Dua, publik. Kerumunan atau crowds. Kerumunan adalah kelompok sosial yang ditandai dengan berkumpulnya orang-orang, namun hanya sebatas fisik, tanpa pengorganisasian yang jelas. Kerumunan tidak mempunyai pembagian kerja serta pelapisan sosial. Interaksi bersifat spontan dan tidak terduga. Kerumunan dibedakan dalam beberapa bentuk. 1. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. 2. Kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowd. 3. Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowds. 1. Kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial, yaitu kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan sebagai penyalur keinginan saja dan sifatnya terencana. Contohnya, khalayak penonton suatu pertunjukan musik atau penonton konser. 2. Kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowd. Kerumunan ini terdiri dari beberapa macam. A. Kerumunan yang kurang menyenangkan. Contohnya, kerumunan orang-orang yang mengantri tiket, kerumunan orang yang menunggu kereta. B. Kerumunan orang yang sedang panik. Contohnya, kerumunan orang yang menyelamatkan diri karena musibah kebakaran atau kerumunan orang yang menyelamatkan diri karena gempa bumi. C. Kerumunan penonton. Contohnya, penonton di pasar malam atau penonton karena ada kejadian yang tidak terduga. 3. Kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum atau lawless crowds. A. Kerumunan yang bertindak emosional. Acting moves bertujuan mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan melanggar norma. Contohnya, demonstrasi masyarakat yang menuntut suatu hak kepada pihak penguasa yang sifatnya merusak fasilitas yang dilewati saat demonstrasi. Kerumunan yang bersifat amoral atau immoral crowds. Kerumunan yang bertentangan dengan norma, yaitu sebelum kerumunan ini terbentuk, anggota kerumunan sudah melakukan kegiatan menyimpang. Contohnya, kerumunan orang sedang mabuk, kerumunan perjudian yang melanggar hukum. Publik adalah individu yang tidak secara fisik berkumpul, tetapi interaksi yang terjalin terpusat melalui alat komunikasi ataupun pesan berantai antar individu. Interaksi dalam kelompok publik menggunakan alat-alat media massa, misalnya surat kabar, radio, media sosial, atau televisi. Contohnya, pendapat masyarakat tentang pandemi virus corona di medsos. Publik dibedakan menjadi 3 kelompok.
1. Kelompok vested interest, yaitu sekelompok orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat dan memiliki keinginan untuk mempertahankan kedudukan yang sudah ada. 2. Kelompok newcomer, yaitu sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk memperjuangkan kepentingan baru sekaligus berusaha merebut kedudukan yang dimiliki oleh kelompok vested interest. 3. Kelompok yang hanya memiliki minat tetapi cenderung tidak mau memihak pada salah satu kelompok. Kelompok sosial berdasarkan tujuannya. Menurut Charles Jastrow, sosiolog dari Amerika Serikat, ada beberapa jenis kelompok sosial berdasarkan tujuannya berkaitan dengan pekerjaan sosial. 1. Kelompok percakapan atau social conversation. Contohnya, kelompok percakapan pelajar di kantin atau kelompok percakapan ibu-ibu saat di warung. 2. Kelompok rekreasi atau recreational group. Contohnya, kegiatan rekreasi pelajar ke pantai atau kegiatan pencinta alam mendaki gunung. Kelompok keterampilan rekreasi atau recreational skill group. Contohnya, siswa atau siswi melakukan rekreasi ke pengrajin batik di Jogja, sekaligus belajar cara membatik. 4. Kelompok pendidikan atau educational group. Contohnya, kelompok siswa kelas 11 yang melakukan belajar di kelas. Kelompok pemecah masalah dan pembuat keputusan. Contohnya, beberapa orang yang melakukan konsultasi ke psikolog. 6. Kelompok sosialisasi. Contohnya, sekumpulan warga yang melakukan pelanggaran diberikan nasihat oleh pihak kepolisian. 7. Kelompok keagamaan. Contohnya, sekelompok masyarakat yang melakukan pengajian rutin di masjid. 8. Kelompok penyembuhan. Contohnya, sekelompok orang yang berlatih mengelola emosinya agar tidak gampang bersifat pemarah. Universalisme dan partikularisme. Universalisme artinya kelompok yang mengutamakan tanggung jawab umum dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Contohnya, kelompok pelajar, kelompok perusahaan, kelompok pekerja. Partikularisme artinya kelompok yang mengutamakan kepentingan golongan di atas kepentingan umum. Contohnya, kelompok daerah dengan suku yang sama atau kelompok agama dengan agama yang sama. Sekian dulu materi hari ini. Kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu bahas tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.